Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang sharing-sharing tentang materi coaching, motivasi, atau parenting, atau hal-hal yang penting kita bahas, atau misalnya dunia pendidikan, atau sesuatu yang sedang viral. Selalu kita bahas di sini. Dan jangan lupa kalau misalnya mau mendengarkan selalu kita selalu update atau selalu upload 2 hari sekali dengan konten-konten terbarunya. Dan jika ada yang mau request konten, silakan langsung dibaca link deskripsi di bawah, langsung diklik saja di situ, atau misalnya ada di situ ada Telegramnya, ada WA-nya juga untuk mengikuti update terbarunya, dan ada juga untuk membaca artikel, dan juga ada untuk mengirimkan pertanyaan, boleh lewat situ atau lewat kolom komentar juga tidak jadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mau langsung lewat komentar juga bisa, lewat situ juga bisa. Dan juga kita selalu upload atau selalu update Spotify setiap minggunya. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan nih untuk menonton YouTube, atau misalnya nggak ada waktu untuk nonton YouTube, silakan langsung dengarkan saja suara kami di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Ya, oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gu? Alhamdulillah Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Aduh, ini banyak orang yang nggak sehat ya Pak. Waduh, kenapa tuh? Banyak bullying Pak sekarang Pak. Oh iya. Jadi kalau dulu kan bullying itu hanya ketika di sekolah aja. Iya. Secara fisik gitu ya. Perundungan kayak misalnya hitam atau misalnya Pas banget gitu. Tapi sekarang itu bullying sudah merambah ke cyber Pak. Ya, ke dunia sosial media ya. Sampai ada yang bunuh diri. Hmm. Sampai juga ada yang sampai dia itu stres depresi dari yang tadinya terkenal jadi meninggal. Iya. Kita harus bahas nih Pak terkait bullying ini, atau cyberbullying ini Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Bener Bung, kalau dulu kan di zaman kita sekolah gitu, Iya. bullying tetap ada. Meskipun secara teknologi kita belum secanggih kayak zaman ini ya. Ya, betul. Tapi yang namanya bullying pada zaman kita itu, karena kita melihat sesuatu yang kita misalnya lihat secara langsung gitu. Iya, bahan olok-olokan. Jadi bahan olok-olokan. Tadi aku bilang kan, karena hitam lah kulitnya, atau badan lah kayak gitu. Kalau perempuan biasanya ngelihat perempuan lain yang lebih cantik, nah akhirnya dia iri lah gitu, cemburu lah gitu. Nah itu menjadi bahan-bahan untuk kita membuli gitu. Nah zaman sekarang Bu, karena dibantu oleh teknologi, bullying itu semakin merajalela gitu. Karena apa? Karena kita tidak perlu berada di hadapan orangnya, tetapi kita bisa langsung membuli orang tersebut tanpa ada rasa bersalah lagi gitu. Kita menggunakan media sosial, karena media sosial ini bisa kita mainkan itu dalam waktu 24 jam sehari gitu. Iya, dan gampang lagi ya. Cuma menggerakkan benar. Kadang kan ya coba deh Agung misalnya pernah ada di grup WA gitu ya. Di grup WA kan kadang kita nggak sadar gitu. Misalnya awalnya diskusi, tiba-tiba memanas, akibat kita nggak sepaham misalnya sama salah satu ini member di grup WA tersebut. Ya, betul. Karena kita nggak melihat orangnya secara langsung, kita seenak jidatnya gitu, nulis sesuatu yang sifatnya menyerang. Tetapi coba kalau kita ketemuan, berani nggak? Masih berani nggak? Iya. Ya kan? Lain cerita. Takut lagi. Benar. Wah, kejaran. Karena dengan adanya media sosial ini, Bung, itu semakin kita gampang gitu untuk membuli seseorang. Apalagi kalau orang yang kita bully ini secara mentalnya itu nggak kuat. Terutama ya di dunia remaja nih. Malah sekarang sudah makin ke dunia anak-anak gitu. Karena sekarang anak-anak dari usia SD aja udah pada megang HP gitu. Betul, sudah pada main game online. Benar, game online. Terus apa tuh namanya? Ya chat-chat juga ikutan sih anak-anak itu ya. Benar. Kayak gitu. Jadi mereka kalau misalnya ingin membuli temannya, itu dengan sangat mudahnya gitu. Betul. Ya karena alat untuk membuli itu berada di genggaman mereka.
Tapi kalau ketemu langsung nggak berani itu Pak. Takut, badannya Iya. gede soalnya. Iya makanya. Jadi kayak apa ya? Degradasi mental kali apa ya? Benar. Cyberbullying ini karena kita merasa jagoan gitu Iya. ketika berada di sosial media. Iya, di dunia maya kita kayak jagoan. Kayak jagoan. Ketika Benar. aslinya gitu kan. Iya, cupu gitu. Iya. Ya. Oh ini. Gitu. Benar. Nah ini Gung, maksud saya kalau tidak ada ya pendampingan dari para orang tua ya, Iya. agar anak-anak ini bisa menggunakan media sosial secara sehat gitu, akan sulit Gung. Anak-anak kita ini tahu mana hal yang bisa mereka lakukan di sosial media, mana yang enggak. Nah tetapi kan kadang orang tua juga sibuk dalam kesibukan mereka gitu. Betul. Apakah itu pekerjaan mereka atau urusan rumah tangga gitu, yang kadang kita lupa gitu memberikan pendampingan kepada anak-anak kita mengenai dunia sosial media. Nah, tetapi kalau tidak ada satupun gitu ya orang yang peduli dalam mendampingi anak-anak kita menggunakan sosial media, akhirnya anak-anak kita tidak tahu cara menggunakan sosial media ini secara sehat gitu. Betul. Mereka anggap bully itu normal. Benar. Iya. Karena Iya, mereka ikut-ikutan teman-temannya. Iya, gitu. gitu. Misal ada temannya nih nggak suka sama si A, terus temennya istilahnya karena merasa sohiban gitu kan, ajak temen yang lain gitu untuk membuli lawannya gitu. Jadi si anak ini rame-rame dibully gitu di media sosial. Akhirnya kan si orang yang dibully ini merasa satu dunia itu kayak membenci dia gitu. Padahal cuma 3-4 orang misalnya. Nah di sini kan akhirnya kalau anak kita nggak kuat dalam menyikapinya, akhirnya akan menyerang mentalnya. Ya kan ada kasus ya sampai orang kena bullying di dunia sosmed gitu. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Akibat apa? Karena dia nggak kuat mentalnya. Iya, diserang terus-terusan sama Benar. hatersnya dia gitu. Benar. Aduh, parah banget sih. Ya ada yang misalnya dia orang yang cerdas gitu ya, dia menutup akunnya daripada gue baca komen yang buruk terus gitu kan. Iya. Kayak orang-orang tuh nggak ada yang suka sama saya gitu. Ya sudah daripada makin gue menjadi gila, Iya. mental gue terserang, udah gue tutup aja akun saya. Itu cerdas ya, Pak. Ya itu cerdas. Ya apalagi kan misalnya orang-orang yang terkenal gitu, otomatis gitu mereka memiliki banyak follower. Nah kadang follower itu merasa memiliki gitu kan orang yang dia puja, dan akhirnya dia bisa ngomong seenak jidatnya. Tanpa dia saring dulu gitu apa yang dia ucapkan. Nah di sini gue makanya kita sebagai orang tua itu patut gitu mengajari anak-anaknya cara menggunakan media sosial secara sehat. Kalau misalnya anak kita ya menemui orang-orang yang membuli dirinya gitu ya di sosial